Teman-teman media, saudari-saudaraku yang terkasih, selamat siang. Hari ini kita akan melanjutkan lagi kembali, kita berjumpa dalam konferensi pers di hari yang keempat, hari Kamis tanggal 6 November 2025. Di tengah-tengah kita sudah hadir Monsinyur Pius Riana Prabdi, Uskup Keuskupan Ketapang, Ketua Komisi Kepemudaan juga di Konferensi Wali Gereja Indonesia. Bapak Uskup akan menyampaikan kepada kita apa yang sudah terjadi di hari yang keempat ini, juga apa yang masih akan kita alami di hari yang keempat ini. Silahkan Bapak Uskup. Terima kasih Romo Kristi. Teman-teman media sosial yang terkasih, saya akan menyampaikan beberapa catatan dari sidang hari keempat, tanggal 6 November 2025. Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia 2025 memasuki hari keempat dengan agenda utama menyusun rencana tindak lanjut pastoral. Setelah melalui rangkaian refleksi, diskusi, sharing, dan masukan dari berbagai narasumber sejak hari pertama hingga hari ketiga, para peserta diajak untuk merumuskan langkah-langkah konkret yang akan dijalankan di wilayah provinsi gerejawi masing-masing. Ada 10 provinsi gerejawi di seluruh Indonesia dan 1 auditariat Indonesia atau keuskupan TNI dan Polri. Nah, pada tahap ini, pada hari keempat ini, peserta dibagi dalam kelompok-kelompok berdasarkan provinsi gerejawi, agar hasil rumusan tindak lanjut itu bisa sambung dengan kondisi dan konteks sosial, ekonomi, dan pastoral di wilayah masing-masing. Masing-masing provinsi gerejawi diharapkan mengidentifikasikan hingga 3 isu pokok yang paling penting dan mendesak untuk ditanggapi dan ditindaklanjuti dengan program-program yang terarah, terukur, dan nanti dimonitoring dan dievaluasi. Nah, proses perumusan ini tidak berhenti hanya pada pengenalan gejala-gejala atau fenomena-fenomena, baik fenomena sosial maupun fenomena gerejawi, tetapi mencoba menukik sampai kepada akar-akar masalahnya, sehingga dengan dikenali akar-akar masalahnya, bisa ditemukan kira-kira tanggapan apa, program apa yang memang sungguh bisa memberikan solusi yang konstruktif dan berkelanjutan. Akhirnya adalah ada sebuah transformasi, perubahan-perubahan baik secara sosial maupun secara gerejawi. Dengan demikian, diharapkan gereja mampu memberikan efek yang atau dampak atau lebih baik buah yang sungguh-sungguh signifikan dan relevan terhadap masyarakat. Juga peserta SAKI pada tahun ini diajak untuk melakukan refleksi yang menyeluruh, termasuk menyadari kelemahan-kelemahan atau gap-gap internal dalam gereja yang barangkali berpengaruh kepada persoalan-persoalan sosial, persoalan-persoalan dalam masyarakat. Dan melalui kesadaran akan gap-gap ini, kelemahan-kelemahan, dan juga kalau tema kita adalah berjalan bersama, mungkin ada hal-hal yang masih menghambat, sehingga secara internal gereja belum bisa berjalan bersama dengan berbagai macam alasan. Maka dengan kesadaran ini kita berharap agar muncul gerakan bersama. Maka
tema atau struktur dari tindak lanjut ini adalah gerakan bersama. Mungkin bisa seperti semut itu ya, kalau semut itu bergerak bersama-sama, beban sebesar apapun bisa ditanggung. Nah, gerak bersama ini tentu saja dilandasi oleh keyakinan iman, juga bonum comune, atau dalam bahasa sosial itu keadilan sosial. Karena kita menyadari bahwa kesejahteraan tidak akan terwujud kalau tidak ada keadilan. Dan akhirnya kita berjalan dengan semangat sinodalitas. Nah, rencana tindak lanjut yang disusun itu mencakup, tadi sudah saya sebutkan beberapa aspek, yaitu program konkret, landasan iman yang memberikan daya dorong dan daya gerak, serta daya ubah, sehingga arah transformasi itu jelas. Lalu sekaligus juga kita memetakan potensi-potensi dan peluang-peluang dari lokal maupun juga jejaring dengan entah tingkat nasional, regional maupun juga ke tingkat internasional. Serta membangun sebuah kolaborasi dengan mitra-mitra yang disemangati oleh gerak bersama atau jalan bersama dalam pelaksanaannya. Sehingga kita secara komprehensif akan menuju kepada sebuah perubahan. Nah, pendekatan ini juga tentu akan memudahkan kita semua untuk memonitoring dan mengevaluasi seluruh program yang dirumuskan pada hari ini. Tentu saja juga bukan hanya di tingkat keuskupan atau provinsi gerejawi, tetapi ke masing-masing komunitas atau paroki, bahkan sampai pada keluarga. Nah, setiap kelompok berdasarkan provinsi gerejawi itu, selain kelompok berdasarkan provinsi gerejawi juga muncul dalam diskusi sebelum pembagian kelompok provinsi gerejawi tadi, muncul sebuah desakan dari peserta, yaitu akhirnya kalau tadinya itu hanya beberapa yang dari kelompok, dari masing-masing utusan keuskupan itu menjadi tim perumus untuk keuskupannya, lalu yang lainnya mereka mengusulkan, kami juga mau ikut diskusi. Akhirnya muncullah kelompok kategorial, ya, kelompok yang akan membahas isu-isu yang belum terwakili di dalam dinamika antar atau perwakilan dari masing-masing provinsi gerejawi. Nah, dinamika ini, munculnya kelompok baru ini menunjukkan bahwa gereja Katolik itu terbuka terhadap gerakan roh yang bekerja secara spontan di tengah umat. Dan nanti sore masih akan kita dengarkan bagaimana hasil dari diskusi dari kelompok yang muncul ini. Ini tentu saja akan memberikan satu pemahaman atau juga isu yang semakin melengkapi, semakin menunjukkan jalan bersama itu sungguh-sungguh menyeluruh, tidak meninggalkan satupun. Jadi, dan seluruh hasil dari diskusi itu akan dipresentasikan, tadi sudah beberapa kelompok, nanti sore masih akan dilanjutkan lagi untuk mendengarkan hasil dari kelompok-kelompok yang sudah dilangsungkan. Maka melalui proses sinodal ini, gereja diharapkan semakin siap berjalan bersama sebagai peziarah pengharapan, menghadirkan wajah gereja yang misioner, dialogis, dan transformatif. Atau kalau bahasa orang muda itu menjadi gereja yang vital dan viral. Vital itu hidup, bertumbuh, berkembang, menyeluruh, mengikut sertakan semua, baik yang berkehendak baik maupun yang tidak berkehendak tidak baik,
Karena tetap harus diajak dialog, bertumbuh, tapi juga viral, artinya disukai semua orang kalau bahasa dalam kitab suci itu. Disukai karena apa? Karena membawa pengharapan, membawa perubahan, membawa semakin sejahtera, dan akhirnya juga semakin damai. Nah, ini yang diharapkan. Nah, saya merasa saya pribadi yang terus ikut sejak hari pertama, merasa bahwa proses hari ini dan juga hari-hari yang kemarin ini berlangsung dengan penuh sukacita, dinamis, dan sungguh-sungguh ada kesediaan, keterbukaan untuk mau mendengarkan, saling meneguhkan, saling menguatkan, dan juga ada unsur yang sangat luar biasa, saling memaafkan. Ini yang saya kira luar biasa ya. Tidak memaksakan kehendak, tetapi ada sungguh-sungguh kerelaan untuk mengerti, memahami ini. Nah, diskusi yang berlangsung dinamis dan penuh sukacita ini, saya merasa bahwa ini ada sebuah kesadaran yang sangat mendasar, yaitu bahwa tanggung jawab misi ini bukan hanya terletak pada mereka yang tertabis, mereka yang berkaul, tidak. Tetapi ada sebuah suasana, aura bahwa ini tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya tugas mereka, tapi tugas kita. Ini yang saya rasakan ya. Ini nampak dari misalnya sharing dari teman-teman yang difabel, kita dengarkan, dari yang lansia, bahkan sampai ada muncul istilah sekolah lansia. Ada wisuda tanpa ijazah. Lalu juga dari OMK yang secara eksplisit menyatakan kami ini dengarkan. Kami ini unsur yang fundamental bagi perkembangan gereja. Ini yang menarik sekali. Sehingga rasa tanggung jawab kami bertanggung jawab, kami mau berperan, mau terlibat, kami mau berkontribusi. Ini yang saya rasakan, sehingga kemudian juga menegaskan bahwa di sini fungsi profetik gereja, fungsi kenabian gereja, fungsi kritis gereja itu nampak. Dan ini juga menjadi semakin bagi kita, semakin perlu bahwa fungsi profetik ini perlu dibarengi dengan sebuah semangat bela rasa, semangat kesadaran etis, artinya ya saya mesti mempunyai hal-hal yang baik yang perlu saya wujudkan, dan juga kesadaran kritikal kolaboratif, artinya kita bersama tapi juga harus kritis, gitu. Kritis, tidak hanya ngikut saja karena diberi bantuan misalnya, tidak, kita harus kritis. Nah, ini saudara-saudara yang barangkali bisa memberikan sedikit gambaran mengenai proses Saki pada hari keempat ini, dan secara pribadi juga ini akan membawa saya setidaknya itu pada mari kita menjadi garam dan terang dunia melalui jalan-jalan baru. Jalan baru yang seperti apa? Kita belum tahu. Tetapi setidaknya dari sambutan Paus Leo ke-14 dengan mengatakan bahwa kita memasuki dunia AI misalnya, ini ada sesuatu yang menantang di tempat ini. Karena dengan memilih nama Paus Leo itu juga sudah menunjukkan bahwa ini ada, kalau dulu Paus Leo 13 itu membuat ensiklik Pancem Terris ya. Rerum Novarum. Lalu ini tentu ada, karena apa? Karena menghadapi dunia industri waktu itu perubahan. Ada masyarakat menjadi kelas-kelas gitu kan. Nah, sekarang ini dengan AI ini apakah mungkin ada kelas-kelas juga? Kelas yang tidak pakai AI gitu. Atau martabat manusia yang dibahayakan. Karena sekarang kan manusia lalu menjadi, kalau tidak AI itu tidak, kalau dulu ada René Descartes itu mengatakan, saya berpikir maka saya ada, mungkin sekarang ini kalau saya tidak pakai AI maka saya tidak ada gitu. Demikian beberapa catatan hari ini. Terima kasih.
Baik, terima kasih Monsignor Pius untuk men-sharingkan apa yang terjadi pada hari ini dan apa yang akan terjadi di hari-hari berikutnya. Ada beberapa poin yang tadi disampaikan. Satu, soal berjalan bersama, itu juga bergerak bersama. Lalu yang kedua, mengikut sertakan semua orang untuk gereja yang vital dan viral, tadi disebut oleh Bapak Uskup begitu. Lalu bahwa ini misi bersama, bukan hanya milik mereka yang tertahbis. Lalu soal bela rasa, kesadaran etis dan kolaboratif kritis, lalu keterbukaan pada jalan-jalan baru. Silahkan kalau ada 2 pertanyaan dari teman-teman semua yang hadir di sini. Satu, ada satu lagi? Ya, Mas. Mulai dari Mbak, silakan Mbak. Baik, terima kasih Ton. Ya, langsung aja. Langsung tolong nanti kan keluar. Oke, yang pertama isu yang paling banyak muncul atau paling banyak disebut adalah bagaimana gereja bisa memberikan kesaksian di zaman yang serba cepat berubah ini. Dan isu yang kalau mau boleh saya agak rangkum gitu ya, tentang kecenderungan dehumanisasi dan tentang kerusakan lingkungan, tentang krisis lingkungan. Nah, nampak dalam apa misalnya, dalam kalau di misalnya dari Indonesia Timur ya NTT itu soal TPPO. Ini kan membendakan manusia kan. Jadi maaf ya, martabat manusia begitu luhur itu jadi barang dagangan. Dan bukan hanya itu ya, artinya kemudian sampai kepada rentetannya, kepada entah itu pelecehan seksual untuk anak-anak, kemudian juga akhirnya sampai pada tidak abainya, mungkin juga gereja juga bisa jadi ya, abainya terhadap pendidikan. Kita tahu pendidikan begitu diabaikan juga, bahkan maaf ya oleh negara. Ya apa maksudnya? Karena apa? Karena misalnya ya banyak hal yang atau dalam kalau kita misalnya banyak hal yang harus dikritisi tentang misalnya kebijakan penggunaan anggaran pendidikan yang 20% itu kan menyangkut martabat manusia. Padahal dalam mukadimah undang-undang itu jelas dikatakan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi itu tidak begitu kokoh dipegang sampai kepada kebijakan yang itu banyak sekali bahkan di Jawa Barat, mana ada sharing dari seorang anggota kelompok saya itu masih ada kelas 5, kelas 6, bahkan SMP tidak bisa baca tulis. Kalau itu terjadi di tempat saya, di Ketapang, saya bisa maklum. Karena akses apa? Bahkan di Ketapang itu adanya namanya sekolahnya itu SD 79, semuanya SD negeri 79. Jam 7 masuk, jam 9 pulang. 79 ya. Itu ya gejala-gejala dehumanisasi seperti yang banyak itu munculnya dalam sharing-sharing kemarin yang banyak sekali tentang hal seperti itu sehingga misalnya kualitas kualitas manusia, orang-orang Katolik juga, kualitas masyarakat juga yang apalagi yang di luar Jawa. Kemarin Bu Karlina itu juga ada disparitas yang gap yang sangat besar. Yang di luar Jawa 9 kali ya Mas, ya 9, perbandingannya 9, 1/9-nya di luar Jawa ini.
Itu yang mengenai yang banyak sekali disebut. Dan juga krisis lingkungan jelas ya. Ada misalnya geotermal di penetapan di NTT, pulau ini pulau apa namanya, pulau tanpa partisipasi dari orang setempat. Juga misalnya penetapan lahan tambang, lahan kelapa sawit di Kalimantan itu di Jakarta ditetapkannya. Ketika di sana dieksekusi persis di rumah ketua umat misalnya, yang sudah puluhan tahun bahkan mungkin 100 tahun itu ada di situ. Ditulis ini milik ini. Sejak kapan itu terjadi? Ini ya, itu yang pertama. Yang kedua tentang AI. Muncul memang kemarin juga dari orang muda ya kemarin yang sharing itu bahwa ya bagaimana kita gereja Katolik secara sporadis, artinya dari masing-masing keuskupan sudah muncul istilahnya katekese digital, memanfaatkan media sosial, juga ada banyak pastor-pastor yang sudah viral gitu ya dengan acara, ada kit, ada Jepang, katekese Jepang, jelas dan gampang maksudnya. Ada kit, katekese singkat, katekese sedikit dan seterusnya. Ada racing, renungan singkat juga macam-macam. Jadi tetapi ini memang sudah mulai, kemudian juga ada pelatihan-pelatihan juga untuk itu. Romo Kristi yang sebagai sekretaris eksekutif untuk Komisi Kepemudaan KWI tentu paham betul bagaimana membuat modul untuk katekese digital. Kita sudah sedang mengadakan semacam pendampingan untuk konten kreatif dan seterusnya. Konten kreator maksud saya. Ini. Kemudian mengenai kasus itu ya, memang gereja tidak pernah membuat pernyataan sikap seperti itu ya. Karena kita tidak mau hanya semacam reaktif gitu ya, tapi kita mencoba untuk bagaimana menanggapi itu semua itu secara lebih terarah, terprogram dan berjangka atau berkelanjutan supaya ada sebuah transformasi yang mendasar gitu ya. Karena kalau hanya responsif itu seakan-akan kita nanti seperti TV dan remote controlnya, satu keluar ini, dua keluar ini, kita akan capek sendiri. Tapi terima kasih atas pertanyaan. Ya. Terima kasih. Yang kedua silahkan. Terima kasih Romo untuk kesempatannya. Perkenalkan Monsinyur, saya Eki, kemudian teman saya Ferry, kami dari Majalah Hidup. Kami ingin bertanya, apakah sinodalitas itu mirip dengan demokrasi, Bosco? Kemudian yang kedua, apakah ketidaksetaraan ekonomi akan menyebabkan susahnya gereja untuk bersinodal? Demikian Bapak Ibu. Silakan Pak Uskup, ada dua pertanyaan. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus. Tapi pertanyaan bagus itu juga sulit dijawab gitu. Ya, mengenai sinodalitas, apakah ini sama dengan demokrasi? Saya rasa lebih dari itu ya. Kalau kemarin Monsinyur Sunarko yang juga menghadiri sinode mengenai sinodalitas ini di Roma, itu Paus Fransiskus mengatakan begini, bahwa sinodalitas atau berjalan bersama ini adalah cara hidup dan cara kerja gereja. Ini cara juga bahkan mungkin cara baru dalam menata negara ini atau menata seluruh dunia ini. Karena apa? Misalnya ya, ketika jubileum tahun 2000 itu Paus Yohanes Paulus II itu mengatakan begini, bagaimana mungkin kita bisa berjalan bersama kalau masing-masing negara misalnya, negara yang kaya misalnya memberi pinjaman hutang kepada negara yang miskin. Kita akan bisa berjalan bersama kalau sudahlah negara-negara yang sudah berhutang itu, yang miskin itu tidak usah membayar. Dia di tahun jubileum ini waktu itu sudah dianggap lunas.
Toh kalian negara yang kaya nggak akan miskin. Tapi seperti suara di tengah padang gurun. Nggak ada yang mendengarkan. Juga dalam bula mengenai tahun jubileum ini pun disebut itu juga. Tapi juga nggak ada yang mendengarkan. Artinya ini berjalan bersama itu lebih dari sekedar demokrasi. Demokrasi itu apa ya? Kata sifat kan sebenarnya ini. Bagaimana kita menata negara ini dalam saling mendengarkan. Hanya kemudian kan karena terjebak pada mayoritas minoritas inilah, suara banyak itulah yang diikuti, maka ya menjadi tidak lagi, itu bukan mendengarkan kalau gitu, bukan berjalan bersama. Kalau berjalan bersama ya kita seperti yang dikatakan Paus Fransiskus itu dalam juga salah satu dokumen Christus Vivit misalnya, itu mengatakan ya kalau mau jalan cepat jalan sendiri. Tapi kalau mau jalan jauh, nah kita harus berjalan bersama. Karena ketika kita berjalan bersama, yang lelah bisa dibantu oleh yang masih segar. Tapi juga harus berhenti kan. Tapi justru itu lalu kita bisa bersama-sama sampai pada tujuan yang kita mau. Tapi kalau mau cepat, ya itu sendiri. Lalu yang kedua, perbedaan ekonomi ya jelas akan membuat tidak mungkin kita berjalan bersama. Ya ini cerita saja ketika kemarin yang hadir di sinode tahun lalu itu kan juga Monsinyur Sunarko dan Monsinyur Anton. Lalu ketika ada intervensi, jadi kalau sinode itu kan masing-masing uskup diberi kesempatan untuk berbicara gitu ya. Lalu beliau mengatakan ya salah satu cara supaya kita berjalan bersama adalah saling berbagi. Yang kuat membantu yang lemah, berbagi untuk yang lemah. Tapi ketika dikatakan itu semuanya senyap katanya. Berbagi doa rame. Kalau untuk berbagi doa, oh ya rame karena memang itu kompetensi kita gitu, kayak katanya gitu. Tapi ketika berbagi materi, itu semua senyap. Nampaknya mungkin harus refleksi 2-3 kali untuk membagi gitu ya. Nah ini ya kira-kira, jadi di dalam gereja pun kadang-kadang juga masih menjadi sebuah proses yang yang terus-menerus diperjuangkan, apalagi juga dengan ekonomi ya. Perbedaan ekonomi ini juga bisa menjadi faktor yang perlu diperjuangkan supaya tidak menjadi hambatan untuk dalam usaha untuk berjalan bersama. Ini, terima kasih. Terima kasih, Uskup. Teman-teman, terima kasih semua untuk perjumpaan kita siang ini. Saya kira menjadi jelas apa yang sedang kita alami di hari yang keempat ini. Kami semua sedang menyusun rencana tindak lanjut yang semoga tidak hanya menjadi berhenti di tempat sidang ini, tetapi bisa diwujudkan di tempat kami. Kita semua bermisi di Indonesia ini, di dunia ini juga. Terbuka pada jalan baru, begitu ya Bapak Uskup, dan mendengarkan roh dalam perjalanan bersama ini untuk selalu bekerja sama dengan setiap orang yang berkehendak baik dan juga mau untuk melibatkan semua orang, tidak hanya kita kaum tertabis, tetapi semua orang punya misi untuk membawa damai di tengah dunia. Terima kasih. Ya. Terima kasih, selamat siang semuanya, Tuhan memberkati.